Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul Anatomi Fisiologi Panca Indera dengan Ibu dosen pengampu yaitu Ibu APT Mira Febrina MSc. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Abdil Dwi Putra Azri dengan NIM 1901005, Azaria Fadila dengan NIM 1901044, Melka Febi Arpina dengan NIM 1901056, Natasha Astari dengan NIM 1901061, Rizka Amelia Hanum S dengan NIM 1901069, Safira Ilma Burhan dengan NIM 1901072, dan yang terakhir Siska Dian Fitri dengan NIM 1901073. Adapun submateri yang akan kami jelaskan pada anatomi fisiologi panca indera yaitu yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga kulit, yang keempat lidah, dan yang terakhir itu hidung. Langsung saja kami akan menjelaskannya. Yang pertama mata. Mata adalah bola yang analog dengan kamera obskura biasa dan berkonstruksi untuk melaksanakan fungsi-fungsi baik optik maupun sensorik. Mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Sesungguhnya yang disebut mata bukanlah hanya bola mata, tetapi termasuk otot-otot penggerak bola mata, kotak mata atau rongga tempat mata berada, kelopak mata, dan bulu mata. Bagian-bagian mata. Yang pertama ada bola mata. Di sini ada gambar mata di mana terdiri dari kelopak mata, kelenjar lakrima, saluran air mata, sklera, iris, pupil, kornea, aqueous humor, bilik posterior, sendi suspensori, otot seliar, konjungtiva, saraf optik, bintik buta, vitreous humor, lensa, foveal centralis, bintik kuning, retina, koroid, dan sklera. Lapisan luar atau fibrosa. Sklera dan kornea sklera sebagai dinding bola mata merupakan jaringan yang kuat, tidak bening, tidak kenyal, dan tebalnya kira-kira 1 mm. Di bagian anterior sklera bersambung dengan membran epitelium yang jernih yaitu kornea. Sinar cahaya masuk melalui kornea untuk sampai mencapai retina. Kornea di bagian anterior tampak cembung dan berfungsi dalam membiaskan cahaya untuk difokuskan pada retina. Lapisan tengah atau vaskular dan traktus uveal. Koroid, badan siliaris, dan iris koroid melapisi 5/6 posterior permukaan dalam sklera. Koroid sangat kaya akan pembuluh darah dan berwarna coklat pada bagian dalamnya. Cahaya masuk melalui pupil, menstimulasi reseptor di retina dan kemudian diabsorb oleh koroid. Badan siliaris merupakan bagian lanjutan dari koroid yang terdiri atas otot siliaris atau serat otot polos dan sel epitelium sekretorik. Bagian siliaris melekat pada ligamen suspensori yang bagian ujung lainnya melekat pada kapsul yang membungkus lensa. Kontraksi dan relaksasi otot siliaris mengubah ketebalan lensa, membelokkan sinar cahaya yang masuk ke mata untuk memfokuskan pada retina. Sel epitelium mensekresi cairan aqueous ke bagian anterior mata yaitu ruang antara kornea dan lensa atau bilik anterior dan posterior. Iris merupakan bagian mata yang terlihat berwarna dan memanjang secara anterior dari badan siliaris, berada di belakang kornea dan di depan lensa mata. Iris membagi bagian anterior mata menjadi bilik anterior dan posterior yang mengandung cairan aqueous yang disekresi oleh badan siliaris. Iris merupakan bagian sirkular yang terdiri atas sel pigmen dan 2 lapisan serat otot polos, yaitu otot sirkular dan radian. Pada bagian tengahnya terdapat apertur atau celah yang disebut pupil. Ukuran pupil bisa mencapai 1,5 mm dan membesar sampai 8 mm. Iris dipersarafi oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Stimulasi parasimpatik mengkonstruksi pupil, sedangkan stimulasi simpatik mendilatasi pupil. Warna iris secara genetik ditentukan
dan bergantung pada jumlah sel pigmen yang ada. Orang albino tidak mempunyai sel pigmen dan yang bermata biru memiliki lebih sedikit sel pigmen daripada orang yang bermata coklat. C. Lapisan dalam atau jaringan saraf. Retina merupakan lapisan terdalam dinding mata. Retina memiliki struktur yang sangat halus dan dapat beradaptasi dengan baik terhadap stimulasi cahaya. Retina terdiri atas beberapa lapisan sel saraf dan aksonnya yang berada pada lapisan epitelium berpigmen yang melekatkan retina pada koroid. Lapisan yang peka cahaya terdiri atas sel sensorik yaitu sel batang dan sel kerucut. D. Lensa mata. Lensa merupakan badan bikonveks yang sirkular yang sangat elastis yang berada di belakang iris. Lensa terdiri atas serat yang dibungkus di dalam kapsul dan melekat pada badan siliaris oleh ligamentum suspensorik. E. Cairan aqueous. Bagian anterior mata yakni ruang antara kornea dan lensa dibagi menjadi dua bilik yakni bilik anterior dan bilik posterior oleh iris. Kedua bilik mengandung cairan bening yaitu suatu cairan aqueous bening yang disekresikan ke bilik posterior oleh badan kelenjar siliaris. Cairan itu beredar di depan lensa melalui pupil ke bilik anterior dan kembali ke sirkulasi vena melalui sinus vena sclera di sudut antara iris dan kornea. Jadi, bola mata ada 5 bagian. Yang pertama lapisan luar fibrosa, lapisan tengah vaskular dan tractus oval, lapisan dalam jaringan saraf, lapisan lensa dan cairan aqueous, di mana masing-masing penjelasannya dapat kita lihat di video ini. Bagian mata selanjutnya yaitu organ aksesoris mata, di mana bagian-bagian mata yaitu aksesoris mata terdapat 5. Yang pertama alis mata. Alis mata itu dua jembatan melengkung dari tepi supraorbital tulang frontal yang berfungsi untuk melindungi bola mata dari keringat, debu, dan materi asing lainnya. Yang kedua yaitu kelopak mata. Kelopak mata itu merupakan dua lipatan jaringan yang dapat digerakkan. Pada bagian tepinya terdapat rambut yang pendek dan melengkung yang disebut dengan bulu mata. Yang ketiga yaitu konjungtiva. Konjungtiva itu merupakan membran bening yang halus dan melapisi kelopak mata serta bagian depan bola mata. Konjungtiva yang melapisi kelopak mata mengandung epitelium kolumnar yang kaya vaskular. Konjungtiva kornea terdiri atas epitelium berlapis avaskular, yakni epitelium yang tidak mengandung pembuluh darah. Saat kelopak mata menutup konjungtiva menjadi kantong atau sakus yang tertutup. Konjungtiva melindungi kornea yang halus dan bagian depan mata. Saat diberikan tetes mata, sebaiknya diberikan di sakus konjungtiva bawah. Selanjutnya yaitu tepi kelopak mata. Di sepanjang tepi kelopak mata terdapat banyak kelenjar sebasea. Sebagian disertai ductus yang mengandung folikel rambut bulu mata dan sebagian bersambung ke tepi kelopak mata di antara rambut. Kelenjar tarsal atau kelenjar meibomian adalah kelenjar sebasea yang mengubah sedemikian rupa dan melekat pada lempeng tarsal disertai ductus yang bersambung ke depan bagian kelopak mata yang bebas. Fungsi kelopak mata dan bulu mata adalah melindungi dari cedera penutupan refleks kelopak mata saat konjungtiva atau bulu mata bersentuhan dan saat objek mendekat ke mata atau saat cahaya terang menyinari mata atau refleks kornea. Berkedip dengan interval 3-7 detik untuk menyebarkan air mata dan sekresi di sepanjang kornea yang bertujuan untuk mencegah kekeringan. Yang selanjutnya yaitu aparatus lacrimalis. Tiap mata terdiri dari satu kelenjar lacrimalis dan ductusnya, dua canaliculi lacrimalis dan satu ductus nasi lacrimalis. Kelenjar lacrimalis merupakan kelenjar eksokrin yang tepat di belakang tepi supraorbital. Kelenjar mensekresikan air mata yang terdiri dari air, gas mineral, antibodi, dan lisozim, suatu enzim bakterisida. Air mata keluar dari kelenjar lacrimalis melalui beberapa duktus kecil yang melalui bagian depan mata di bawah kelopak mata menuju canthus medialis, di mana air mata mengalir ke dua
canaliculi lacrimalis. Lubang pada setiap kantus disebut punctum. Fungsi air mata adalah membersihkan mata dari materi iritan, misalnya debu dan pasir. Enzim lisozim mencegah infeksi bakteri dan cairan berminyak di dalam air mata untuk memperlambat evaporasi dan mencegah kekeringan pada konjungtiva. Bagian-bagian mata selanjutnya yaitu pembuluh darah yang memperdarahi mata. Mata diperdarahi oleh darah arteri yang berasal dari arteri ciliaris dan arteri retina yang merupakan cabang dari arteri optalmik, salah satu cabang dari arteri carotis internus. Vena yang memperdarahi mata adalah vena retina sentral yang akhirnya bermuara ke sinus vena profunda. Arteri dan vena terbungkus di dalam saraf optik yang masuk ke dalam mata pada ductus optik. Bagian-bagian mata selanjutnya yaitu saraf optik. Serat saraf optik berasal dari retina dan serat ini berkumpul untuk membentuk saraf optik sekitar 0,5 cm dari sisi makula lutea. Saraf menembus koroid dan sklera hingga ke bagian belakang medialnya melalui rongga orbita. Saraf kemudian melalui foramen optik tulang sphenoid mengarah ke belakang dan ke bagian medial untuk bertemu dengan saraf yang berasal dari mata lainnya di kiasma optik. Kiasma optik berada di depan dan atas kelenjar hipofise yang berada pada fossa hipofise tulang sphenoid. Di kiasma optik, serat saraf optik dari sisi nasal tiap retina terletak bersilangan dan berlawanan. Misalnya sisi serat saraf optik mata kanan ada di bagian mata kiri, begitu pula sebaliknya. Letak saraf yang berlawanan ini memberikan input sensorik dari tiap mata kepada hemivertebrae. Selanjutnya yaitu otot ekstraokuler mata. Otot ekstraokuler mata meliputi otot kelopak mata dan otot yang menggerakkan bola mata. Bola mata digerakkan oleh 6 otot ekstrinsik yang melekat pada salah satu ujung bola mata dan sisanya melekat pada dinding rongga orbita. Terdapat 4 otot lurus atau rectus dan 2 otot oblik. Menggerakkan mata ke arah tertentu di bawah kendali voluntar, tetapi koordinasi gerakan diperlukan untuk konvergensi dan akomodasi untuk penglihatan dekat berada di bawah kendali involuntar atau otonom. Saraf oculomotorius mempersarafi otot mata intrinsik dari iris dan badan siliaris. Selanjutnya yaitu fisiologi penglihatan. Gelombang cahaya berjalan dengan kecepatan 300.000 km per detik. Cahaya direfleksikan ke mata oleh objek di dalam lapang pandang. Cahaya putih merupakan kombinasi semua warna spektrum visual, yaitu merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo, dan ungu. Hal ini ditunjukkan dengan mengarahkan cahaya putih ke prisma gelas yang membelokkan sinar dari warna yang berbeda ke jarak yang semakin besar atau semakin kecil, bergantung pada panjang gelombang. Cahaya berwarna merah memiliki panjang gelombang yang terpanjang, sedangkan warna ungu memiliki gelombang terpendek. Dapat dilihat di video ini, ada skema. Yang pertama, sumber cahaya masuk ke mata melalui kornea, kemudian melewati pupil untuk lebarnya diatur oleh iris, kemudian dibiaskan oleh lensa, dan terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata, terbalik dan diperkecil. Kemudian sel-sel batang dan sel-sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik. Kemudian otak membalikan lagi bayangan yang terlihat di retina. Objek yang terlihat sesuai dengan aslinya. Pembiasan sinar cahaya. Kepadatan berbeda sinar ini dibelokkan, misalnya di mata lensa biconvex membelokkan dan memfokuskan sinar cahaya. Prinsip ini digunakan untuk memfokuskan cahaya pada retina. Sebelum mencapai retina, cahaya melewati konjungtiva, kornea, cairan aqueous, dan badan vitreous. Semua substansi ini lebih padat daripada udara dan kecuali lensa. Substansi ini memiliki daya pembias yang konstan. Pembiasan yang abnormal dapat dikoreksi dengan lensa biconvex atau bikonkav. Akomodasi penglihatan. Akomodasi adalah kemampuan lensa untuk menambah kecembungan agar objek yang dekat dapat difokuskan, yakni jaraknya sekitar 6 meter. Yang A. Konstruksi pupil membantu akomodasi dengan mengurangi lebar berkas cahaya yang masuk ke mata sehingga berkas cahaya melalui bagian lengkung sentral lensa.
B. Konvergens atau pergerakan bola mata. Sinar cahaya yang berasal dari objek yang dekat masuk ke dua mata pada sudut yang berbeda untuk dapat melihat jelas. Sinar ini harus menstimuli area yang berfungsi pada dua retina. C. Mengubah daya lensa. Perubahan dalam ketebalan lensa dilakukan untuk memfokuskan cahaya pada retina. Jumlah penyesuaian tergantung pada jarak objek dari mata, yakni lensa semakin tebal untuk penglihatan dekat dan semakin tipis saat berfokus pada objek yang jaraknya lebih dari 6 meter. Cara kerja mata manusia pada dasarnya sama dengan cara kerja kamera, kecuali cara mengubah fokus lensa. Sinar yang masuk ke mata sebelum sampai di retina mengalami pembiasan 5 kali, yaitu waktu melalui konjungtiva, kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Pembiasan terbesar terjadi di kornea. Pada mata normal, bayang-bayang benda akan jatuh pada bintik kuning, yaitu bagian yang paling peka terhadap sinar. Kelainan pada mata. Yang pertama yaitu presbiopi. Presbiopi adalah penyakit mata karena proses penuaan atau juga disebut dengan mata tua. Pada anak-anak, titik dekat mata bisa sangat pendek, kira-kira 9 cm untuk anak umur 11 tahun. Makin tua, jarak titik dekat makin panjang. Sekitar umur 40-50 tahun terjadi perubahan yang menyolok, yaitu titik dekat mata sampai 50 cm. Oleh karena itu, untuk memerlukan pertolongan kacamata untuk membaca berupa kacamata cembung atau positif. Hal ini disebabkan karena elastisitas lensa berkurang. Penderita presbiopi dapat dibantu dengan lensa rangkap. Yang kedua yaitu hipermetropi atau mata jauh. Dapat terjadi pada anak-anak. Hipermetropi disebabkan bola mata terlalu pendek sehingga bayang-bayang jatuh di belakang retina. Penderita hipermetropi ini tidak dapat melihat benda yang dekat atau biasa disebut dengan rabun dekat. Yang ketiga yaitu miopi atau mata dekat. Adalah cacat mata yang disebabkan oleh bola mata terlalu panjang sehingga bayang-bayang dari benda yang jaraknya jauh akan jatuh di depan retina. Pada penderita miopi ini, orang tidak dapat melihat benda yang jauh biasa atau disebut dengan rabun jauh. Mereka hanya dapat melihat benda yang jaraknya dekat. Yang selanjutnya itu adalah astigmatisme, merupakan kelainan yang disebabkan bola mata atau permukaan lensa mata mempunyai kelengkungan yang tidak sama, sehingga fokusnya tidak sama. Akibatnya bayang-bayang jatuh tidak pada tempat yang sama. Untuk menolong orang yang cacat seperti ini dibuat lensa silindris, yaitu yang mempunyai beberapa fokus. Yang kelima yaitu katarak. Katarak adalah cacat mata, yaitu buramnya dan berkurangnya elastisitas lensa mata. Hal ini terjadi karena adanya pengapuran pada lensa. Pada orang yang terkena katarak, pandangan menjadi kabur dan daya akomodasi berkurang. Yang keenam yaitu himeralopi atau rabun senja, adalah kelainan yang menyebabkan penderita menjadi rabun pada senja hari. Selanjutnya adalah telinga yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang panca indera yang kedua, yaitu telinga sebagai indera pendengaran. Telinga merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Suara adalah bentuk energi yang bergerak melewati udara, air, atau benda lainnya dalam sebuah gelombang. Walaupun telinga yang mendeteksi suara, fungsi pengenalan dan interpretasi dilakukan di otak dan sistem saraf pusat. Rangsangan suara disampaikan ke otak melalui saraf yang menyambungkan telinga dan otak, atau nervus vestibulocochlearis. Lalu ada 3 bagian utama dari telinga manusia, yaitu bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar berfungsi menangkap getaran bunyi dan telinga tengah meneruskan getaran dari telinga luar ke telinga dalam. Reseptor yang ada pada telinga dalam akan menerima rangsangan bunyi dan mengirimkannya berupa impuls ke otak untuk diolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian telinga. Yang pertama yaitu telinga luar. Telinga luar meliputi daun telinga atau pinna, liang telinga atau meatus auditorius externus, dan saluran telinga luar. Bagian daun telinga berfungsi untuk membantu mengarahkan suara ke dalam liang telinga dan akhirnya menuju gendang telinga. Rancangan yang begitu kompleks pada telinga luar berfungsi untuk menangkap suara dan bagian terpenting adalah liang telinga.
Saluran ini merupakan hasil susunan tulang rawan yang dilapisi kulit tipis. Di dalam saluran ini terdapat banyak kelenjar yang menghasilkan zat seperti lilin yang disebut serumen atau kotoran telinga. Bagian saluran yang memproduksi sedikit serumen yang memiliki rambut. Pada ujung saluran terdapat gendang telinga yang meneruskan suara ke telinga dalam. Yang kedua adalah telinga tengah. Bagian ini merupakan rongga yang berisi udara untuk menjaga tekanan udara agar seimbang. Telinga tengah meliputi gendang telinga. 3 tulang pendengaran yaitu martir atau malleus menempel pada gendang telinga, tulang landasan atau incus, dan kedua tulang ini terikat oleh ligamentum sehingga mereka bergerak sebagai satu tulang, dan tulang sanggurdi atau stapes yang berhubungan dengan jendela oval. Muara tuba Eustachi yang menghubungkan ke faring juga berada di telinga tengah. Getaran suara yang diterima oleh gendang telinga akan disampaikan ke tulang pendengaran. Masing-masing tulang pendengaran akan menyampaikan getaran ke tulang berikutnya. Tulang sanggurdi yang merupakan tulang terkecil di tubuh meneruskan getaran ke koklea atau rumah siput. Lalu yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. Bagian ini mempunyai susunan yang rumit, terdiri dari labirin tulang dan labirin membran. Ada 5 bagian utama dari labirin membran, yaitu 3 saluran setengah lingkaran, ampula, utriculus, sacculus, koklea atau rumah siput. Sacculus berhubungan dengan utriculus melalui saluran sempit. 3 saluran setengah lingkaran, ampula, utriculus, dan sacculus merupakan organ keseimbangan, dan keempatnya terdapat di dalam rongga vestibulum dari labirin tulang. Koklea mengandung organ korti untuk pendengaran. Koklea terdiri dari 3 saluran yang sejajar, yaitu saluran vestibulum yang berhubungan dengan jendela oval, saluran tengah dan saluran timpani yang berhubungan dengan jendela bundar, dan saluran kanal yang dipisahkan satu dengan lainnya oleh membran. Di antara saluran vestibulum dengan saluran tengah terdapat membran Reissner, sedangkan di antara saluran tengah dengan saluran timpani terdapat membran basilar. Dalam saluran tengah terdapat suatu tonjolan yang dikenal sebagai membran tektorial yang paralel dengan membran basilar dan ada di sepanjang koklea. Sel sensori untuk mendengar tersebar di permukaan membran basilar dan ujungnya berhadapan dengan membran tektorial. Dasar dari sel pendengar terletak pada membran basilar dan berhubungan dengan serabut saraf yang bergabung membentuk saraf pendengar. Bagian yang peka terhadap rangsang bunyi ini disebut organ korti. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja telinga. Gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengar ke jendela oval. Getaran struktur koklea pada jendela oval diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran Reissner dan menggetarkan cairan limfa dalam saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah menggerakkan membran Basher yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Perpindahan ini menyebabkan melebarnya membran pada jendela bundar. Getaran dengan frekuensi tertentu akan menggetarkan selaput-selaput basilar yang akan menggerakkan sel-sel rambut ke atas dan ke bawah. Ketika rambut-rambut sel menyentuh membran tektorial, terjadilah rangsangan atau impuls. Getaran membran tektorial dan membran basilar akan menekan sel sensori pada organ korti dan kemudian menghasilkan impuls yang akan dikirim ke pusat pendengar di dalam otak melalui saraf pendengaran. Lalu ada susunan dan cara kerja alat keseimbangan. Bagian dari alat vestibulum atau alat keseimbangan berupa 3 saluran tengah lingkaran yang dilengkapi dengan organ ampula atau kristal dan organ keseimbangan yang ada di dalam utriculus dan sacculus. Ujung dari saluran setengah lingkaran membesar dan disebut ampula yang berisi reseptor, sedangkan pangkalnya berhubungan dengan utriculus yang menuju ke sacculus. Utriculus maupun sacculus berisi reseptor keseimbangan. Alat keseimbangan yang ada di dalam ampula terdiri dari kelompok sel saraf sensori yang mempunyai rambut dalam tudung gelatin yang berbentuk kubah. Alat ini disebut cupula. Saluran semisirkular atau saluran setengah lingkaran peka terhadap gerakan kepala. Alat keseimbangan di dalam utriculus dan sacculus terdiri dari sekelompok sel saraf yang ujungnya berupa rambut bebas yang melekat pada otolit, yaitu butiran natrium karbonat. Posisi kepala mengakibatkan desakan otolit pada rambut yang menimbulkan impuls yang akan dikirim ke otak.
Selanjutnya kita akan membahas tentang kelainan-kelainan pada telinga. Telinga merupakan salah satu organ yang penting. Sebagai organ tubuh yang lemah, telinga bisa mengalami kelainan maupun terserang penyakit. Penyakit yang pertama yang kita bahas yaitu tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga atau rusaknya saraf pendengaran pada orang yang telah berusia lanjut. Ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengar. Lalu yang kedua ada conge. Conge adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Lalu yang ketiga ada otitis eksterna. Otitis eksterna adalah suatu infeksi pada saluran telinga. Infeksi ini bisa menyerang seluruh saluran otitis eksterna generalisata atau hanya pada daerah tertentu sebagai bisul atau furunkel. Otitis eksterna seringkali disebut sebagai telinga perenang atau swimmer's ear. Lalu yang keempat adalah perikondritis. Perikondritis adalah suatu infeksi pada tulang rawan atau kartilago atau telinga luar. Perikondritis bisa terjadi akibat cedera, gigitan serangga, dan pemecahan bisul dengan sengaja. Nanah akan terkumpul di antara kartilago dan lapisan jaringan ikat di sekitarnya atau perikondrium. Kadang nanah menyebabkan terputusnya aliran darah ke kartilago dan menyebabkan kerusakan pada kartilago dan pada akhirnya menyebabkan kelainan bentuk telinga. Meskipun bersifat merusak dan menahun, tetapi perikondritis cenderung hanya menyebabkan gejala-gejala yang ringan. Lalu yang kelima ada eksim. Eksim pada telinga merupakan suatu peradangan kulit pada telinga luar dan saluran telinga yang ditandai dengan gatal-gatal, kemerahan, pengelupasan kulit yang pecah-pecah serta keluarnya cairan dari telinga. Keadaan ini bisa menyebabkan infeksi pada telinga luar dan saluran telinga. Lalu yang keenam ada cedera. Cedera pada telinga luar, misalnya pukulan tumpul, bisa menyebabkan memar di antara kartilago dan perikondriumnya. Jika terjadi penimbunan darah di daerah tersebut, maka akan terjadi perubahan bentuk telinga luar dan tampak massa berwarna ungu kemerahan. Darah yang tertimbun ini atau biasa disebut hematoma bisa menyebabkan terputusnya aliran darah ke kartilago sehingga terjadi perubahan bentuk telinga. Kelainan bentuk ini disebut telinga bunga kol yang sering ditemukan pada pegulat dan petinju. Lalu yang ketujuh ada tumor. Tumor pada telinga bisa bersifat jinak atau ganas. Tumor yang jinak bisa tumbuh di saluran telinga, menyebabkan penyumbatan dan penimbunan kotoran telinga serta ketulian. Contoh dari tumor jinak pada saluran telinga adalah kista sebacea atau kantong kecil yang terisi sekresi dari kulit. Lalu ada osteoma atau tumor tulang dan keloid, pertumbuhan dari jaringan ikat yang berlebihan setelah terjadinya cedera. Lalu yang kedelapan ada kanker. Kanker sel basal dan kanker sel squamosa seringkali tumbuh pada telinga luar setelah pemaparan sinar matahari yang lama dan berulang-ulang. Pada stadium dini bisa diatasi dengan pengangkatan kanker atau terapi penyinaran. Pada stadium lanjut mungkin perlu dilakukan pengangkatan daerah telinga luar yang lebih luas. Jika kanker telah menyusup ke kartilago, dilakukan pembedahan. Kanker sel basal dan sel squamosa juga bisa tumbuh di dalam atau menyebar ke saluran telinga. Baiklah, kita masuk yang ketiga yaitu kulit indera peraba. Kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Reseptor untuk rasa sakit ujungnya menjorok masuk ke daerah epidermis. Reseptor untuk tekanan ujungnya itu berada di dermis yang jauh dari epidermis. Reseptor untuk rangsang sentuhan dan panas, ujung reseptornya terletak di dekat epidermis. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang. Teman-teman dapat lihat gambar anatomi dan fisiologi kulit pada slide ini. Selanjutnya yaitu bagian-bagian kulit. Kulit terdiri dari lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan dalam atau lapisan dermis. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah dan sel saraf. Epidermis itu tersusun atas 4 lapisan sel, yaitu
Yang pertama ada stratum germinativum yang berfungsi membentuk lapisan di sebelah atasnya. Yang kedua, stratum granulosum yang berisi sedikit keratin yang menyebabkan kulit menjadi keras dan kering. Yang ketiga, stratum lucidum merupakan lapisan yang transparan. Dan yang terakhir, stratum corneum yang merupakan lapisan yang paling luar. Selanjutnya ada gambar penampang kulit manusia beserta reseptor-reseptornya. Pada slide ini terdapat gambar anatomi pada kulit, yaitu ada stratum corneum, stratum lucidium, stratum granulosum, stratum germinativum. Selanjutnya corpuscula Meissner atau sentuhan, ada dermis, corpuscula pacini atau tekanan, ada ujung rulvini atau panas, di sebelahnya lagi ada ujung saraf bebas atau rasa sakit, ada juga discul Menkel atau sentuhan, dan yang terakhir ada akhir gelambung Krauss atau dingin. Selanjutnya cara kerja kulit. Kulit menerima rangsangan melalui ujung-ujung saraf peraba dan diubah dalam bentuk impuls, diteruskan ke otak melalui urat saraf. Kemudian otak mengelola rangsangan dan mengirim kembali perintah ke tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Rangsangan yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsangan tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsang akan diteruskan ke otak melalui urat saraf oleh otak. Rangsang akan diolah, akibatnya kita merasakan adanya suatu rangsang. Otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsang tersebut. Dan yang terakhir, kelainan pada kulit. Kelainan pada kulit yang pertama itu jerawat. Jerawat mudah menyerang kulit, wajah, leher, punggung, dan dada. Penyakit ini timbul akibat ketidakseimbangan hormon dan kulit yang kotor. Yang kedua, panu. Panu disebabkan oleh jamur yang menempel di kulit. Panu tampak sebagai bercak atau bulatan putih di kulit dan disertai rasa gatal. Dan yang ketiga itu kadas. Kadas nampak di kulit sebagai bulatan putih bersisi. Pada setiap bulatan terdapat garis tepi yang jelas dengan kulit yang tidak terkena. Baiklah, yang selanjutnya, yang keempat, scabies. Scabies disebut pula 7-year itch. Penyakit tersebut disebabkan oleh parasit insekta yang sangat kecil atau Sarcoptes scabies dan dapat menular pada orang lain. Yang kelima, eksim. Eksim merupakan penyakit kulit yang akut atau kronis. Penyakit tersebut menyebabkan kulit menjadi kering, kemerah-merahan, gatal-gatal, dan bersisik. Dan yang terakhir, biang keringat. Terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indera yang keempat, yaitu lidah. Lidah adalah indera pengecap. Baik, lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Menggunakan lidah, kita dapat membedakan bermacam-macam rasa. Lidah juga turut membantu dalam tindakan berbicara. Selanjutnya, bagian pada lidah. Sebagian besar, lidah tersusun atas otot rangka yang terlekat pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan processus styloideus di tulang pelipis. Terdapat dua jenis otot pada lidah, yaitu otot ekstrinsik dan intrinsik. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut dengan papila. Papila menjadi tiga jenis. Yang pertama itu papila filiformis yang berbentuk benang halus. Yang kedua itu papila circumvallata.
berbentuk bulat, tersusun seperti huruf V di belakang lidah, dan papilla fungiformis, berbentuk seperti jamur. Bagian-bagian lidah terdapat pertama, bagian depan lidah fungsinya mengecap rasa manis, kemudian bagian pinggir lidah itu berfungsi untuk mengecap rasa asin dan asam. Kemudian ada bagian belakang atau pangkal lidah berfungsi untuk mengecap rasa pahit. Cara kerja lidah, yang pertama, makan dan minuman yang telah berupa cairan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Rangsangan ini akan diteruskan ke pusat saraf di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa dari makanan atau minuman yang kita makan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelainan pada lidah. Yang pertama ada oral candidosis. Oral candidosis ini penyebabnya adalah jamur, yaitu jamur Candida albicans. Gejalanya yaitu ketika lidah akan tampak tertutup lapisan putih yang bisa dikerok. Yang kedua ada atrophic glossitis. Atrophic glossitis ini gejalanya lidah akan terlihat lebih licin dan mengkilap, baik seluruh bagian lidah maupun hanya sebagian kecil. Penyebabnya yang paling sering biasanya kekurangan zat besi, jadi banyak ditemukan pada penderita anemia. Selanjutnya ada grafiktomi. Gejalanya, lidah seperti peta berpulau, bagian pulau ini berwarna merah dan lebih licin, dan bila parah akan dikelilingi pita kecil tebal. Selanjutnya ada fissurectomy. Fissurectomy ini gejalanya lidah akan terlihat pecah-pecah. Yang terakhir itu ada glossopirosis. Kelainan ini berupa keluhan pada lidah di mana lidah terasa sakit dan panas dan terbakar, tetapi tidak ditemukan gejala apapun dalam pemeriksaan. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh psikosomatis dibandingkan dengan kelainan pada saraf. Baiklah, kita masuk ke 5, yaitu hidung sebagai indera pembau. Selanjutnya itu ada hidung, yang mana hidung ini bagian yang paling menonjol di wajah, yang mana fungsinya itu untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan berperan juga sebagai resonansi suara. Hidung ini merupakan alat indera manusia yang menanggapi rangsang berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Indera penciuman manusia dapat mendeteksi 2000 sampai 4000 bau yang berbeda. Indera pembau manusia berupa kemoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung, yaitu pada lapisan lendir bagian atas. Reseptor pencium tidak bergerombol seperti tunas pengecap. Selanjutnya itu ada bagian-bagian hidung, yang mana di bagian-bagian hidung ini menjadi dua bagian rongga yang sama besar yang disebut dengan nostril. Dinding pemisah disebut dengan septum, yang mana septum ini terbuat dari tulang yang sangat tipis. Yang pertama itu ada rongga hidung atau nasal cavity, yang mana fungsinya untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Rongga hidung ini dihubungkan dengan bagian belakang tenggorokan. Lalu yang kedua mucous membran, yang mana fungsinya untuk menghangatkan udara dan melembabkannya. Bagian ini membuat mukus atau lendir atau ingus yang berguna untuk menangkap debu, bakteri, dan partikel-partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru. Nah, slide selanjutnya itu ada cara kerja hidung. Pada cara kerja hidung ini, indera penciuman mendeteksi zat yang melepaskan molekul-molekul di udara. Di atap rongga hidung terdapat olfactory epithelium yang sangat sensitif terhadap molekul-molekul bau, karena pada bagian ini ada bagian pendeteksi bau atau smell receptor. Reseptor ini jumlahnya sangat banyak, ada sekitar 10 juta. Ketika partikel bau tertangkap oleh reseptor, sinyal akan dikirim ke D olfactory bulb melalui saraf olfactory. Bagian inilah yang mengirim sinyal ke otak dan kemudian diproses oleh otak. Bau apakah yang telah tercium oleh hidung kita? Apakah itu harumnya bau sate padang atau menyengatnya bau selokan? Adapun kelainan pada hidung, yang pertama itu ada amiofibromatojuvenil, yang mana
tumor jinak pada hidung bagian belakang atau tenggorokan bagian atas yang mengandung pembuluh darah. Yang kedua, papiloma juvenil, yang mana tumor jinak ini terletak pada kotak suara. Papiloma disebabkan oleh virus. Yang ketiga, rinitis alergika, disebabkan oleh adanya reaksi alergi pada hidung yang ditimbulkan oleh masuknya substansi asing ke dalam saluran tenggorokan. Yang keempat, sinusitis, yang mana rongga-rongga dalam tulang yang berhubungan dengan rongga hidung yang gawat dan biasanya terjadi dalam waktu menahun atau kronis. Yang kelima, salesma dan influenza, infeksi pada alat pernapasan yang disebabkan oleh virus dan umumnya dapat menyebabkan batuk, pilek, sakit leher, dan kadang-kadang panas atau sakit pada persendian. Yang keenam, anosmia, yang mana anosmia ini gangguan pada hidung berupa kehilangan kemampuan untuk membau. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.